berperan sebagai mediator guna membantu proses dalam penyelesaian masalah yang ada pada pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, peran saya di sini itu tidak berpihak. Kemudian saya akan menjelaskan sifat dari mediasi pada kali ini itu sifatnya itu yang pertama tidak formal, kemudian kesepakatan atau aturan-aturan mediasi itu tidak ada di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh menyerang secara pribadi atau personal. Yang ketiga, sifat dari mediasi pada kali ini itu bersifat kerahasiaan, di mana segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Dan yang keempat, apabila dimungkinkan akan dilakukan pausi. Kemudian saya ingin menanyakan, baik dari pihak penggugat, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariski, saya sebagai anak pertama. Kemudian silakan memperkenalkan diri dari pihak tergugat. Saya dari Sapitri, saya anak ketiga atau anak terakhir dari ibu saya. Kemudian saya juga Fadila, saya anak kedua. Saya juga Fatimah sebagai ibu dari Baik, saya di sini akan menjelaskan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pihak penggugat maupun tergugat. Yang pertama, dilarang menyela pembicaraan apabila ada seseorang sedang berbicara. Kemudian yang kedua, tidak boleh berkomentar, dilarang merokok, dilarang keluar masuk ruangan. Baik, saya ingin menanyakan apakah cukup jelas? Baik, apakah ada tambahan dari pihak penggugat? Tidak ada. Dari pihak tergugat, apakah ada tambahan? Tidak ada. Kemudian langsung saja saya ingin bertanya kepada penggugat, bagaimana kronologi masalah pada sengketa kali ini? Saya itu ingin meminta hak waris milik saya karena saya itu merasa kurang lah dengan pembagian waris dari ibu. Baik, saya ingin bertanya kepada pihak tergugat, apakah jelas apa yang disampaikan oleh penggugat? Jelas. Kemudian saya ingin menanyakan kronologi masalah kepada pihak tergugat. Kronologinya saya silakan. Oh, jadi seperti ini ya. Yang saya ketahui itu masanya itu terlibat bukan kriminal, atau dia itu terlibat judi online. Nah, dia itu meminta bagian hak waris dia. Sedangkan ibu saya ini masih hidup. Nah, yang lebih bikin saya emosi itu dia itu meminta bagian dari hak saya. Mungkin karena dia pikir saya ini anak bungsu ya, dia bisa senang-senang. Saya nggak terima dong kalau misalnya beliau ini meminta haknya terhindar hidup, berarti dia itu tidak menganggap bahwa kita itu masih hidup. Terus masalah ini saya sudah ceritakan kepada mbak saya. Jadi ada tanggapan dari pihak tergugat lainnya? Ya, saya sudah setuju karena kakak saya ini meminta waris terlebih dahulu padahal saya masih hidup. Kemudian dia juga meminta hak dari adik saya. Silakan dalam ditambahnya. Menurut saya sebagai ibu dari mereka, sebenarnya saya itu belum mau membagi warisan untuk mereka, Pak. Tapi berhubung anak pertama saya itu sedang membutuhkan, ya jadi mau nggak mau saya bagi anak-anak saya yang kedua dan ketiga juga saya bagi dengan rata. Tapi masalahnya anak saya yang pertama ini tidak terima dan malah menuntut hak dari anak saya yang terakhir. Dari keluarga itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka dari itu saya itu menyarankan untuk
Bapak. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah jelas apa yang dikatakan oleh para tergugat? Sudah. Baik, saya simpulkan bahwa si penggugat itu menginginkan haknya sebagai anggota berupa tanah. Kemudian si pihak tergugat itu mengatakan bahwa warisan ini belum siap untuk dibagi karena salah satunya ibunya masih hidup. Kemudian si penggugat itu dikatakan ingin mengambil sebagian warisan, terutama warisan si anak terakhir, begitu. Ya, baik. Apakah kemudian saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan kembali terhadap si tergugat? Tidak ada. Kemudian si para pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Mungkin menurut saya Tidak ada. Kemudian saya ingin menanyakan kepada penggugat, apa tanggapan penggugat mengenai hal yang dikatakan oleh tergugat? Silakan. Saya kan begini ya, saya itu jelaskan dari awal. Saya ingin harta waris itu milik saya itu lebih besar dari mereka berdua. Karena kan dalam Islam laki-laki itu sebetulnya jadi perempuan. Apakah yang dikatakan oleh penggugat cukup jelas? Kemudian apa tanggapan para tergugat mengenai hal yang tadi diutarakan oleh penggugat? Silakan. Kalau yang dari itu sudah jelas ibu itu masih hidup, terus masih tiba-tiba minta hak warisnya karena dengan alasan untuk membayar utang politik yang katanya itu di online. Terus yang kedua dia tetap meminta hak bagi dari saya karena saya itu anak bungsu, ya jelas saya tidak terima. Ada tambahan lagi? Cukup. Apa yang dikatakan oleh tergugat itu cukup jelas? Cukup jelas. Nah, kemudian apa respon penggugat terhadap pernyataan di tergugat tersebut? Apakah masih tetap sama setelah tetap sama? Kemudian saya ingin bertanya kepada pihak tergugat, apakah ada hal yang ingin dikatakan atau tidak cukup? Pak dari saya, kalau dari saya sendiri jujur, saya tidak terima dengan mas saya yang mau mengambil hak saya. Kalau misalnya mas saya itu mau mengambil haknya dia, itu urusan dia dengan ibu saya. Kalau dia mau mengambil hak saya, itu tidak terima. Baik, kemudian saya ingin menanyakan keinginan si penggugat. Apa sih yang ingin penggugat inginkan? Pengen saya itu ingin mendapatkan hak waris itu bisa dari mereka berdua. Karena kan saya juga adalah laki-laki satu-satunya. Apakah cukup jelas apa yang dikatakan oleh penggugat? Kemudian saya ingin menanyakan keinginan para penggugat. Silakan. Dari saya dulu ya, ini kalau menurut saya itu jelas saya tidak setuju dengan kata-kata saya yang meminta hak warisan itu dari ibu. Itu sama saja dia tidak menghargai bahwa ibu kita itu masih hidup. Ini dari saya. Apakah ada tambahan? Yang saya juga nggak setuju ya, karena Mas ini kan nggak tahu kalau di online itu badai gitu ya, bisa membuat kecanduan sehingga bisa buat tampilan seperti itu. Nah, kenapa masih dilakukan? Tambahan lagi. Mungkin dari saya ya, alasan saya membagi warisan itu rapat karena saya sudah konsultasikan sama pihak keluarga ya. Untuk kedua putri saya ini, saya berdata sama kayak anak laki-laki saya karena kedua putri saya ini belum menikah, jadi masih ada tanggungan, terus belum ada yang nafkahi gitu kan. Cukup jelas apa yang dikatakan oleh para tergugat? Cukup jelas. Nah, jadi saya simpulkan si penggugat mengatakan bahwa karena dia anak laki-laki maka dia
ingin mendapatkan warisan lebih banyak yang itu. Nah, kemudian si para pihak tergugat mengatakan bahwa alasan dari pihak penggugat menginginkan warisan lebih banyak karena dia terjerat hutang, salah satunya pinjam karena judi online. Kemudian alasan kenapa warisan itu dibagi rata itu karena salah satunya kedua putri ibu alias tergugat itu masih ada tanggungan, dalam artian beliau kedua putrinya itu belum memiliki suami. Baik, dapat saya simpulkan juga dari pihak tergugat itu masih belum menerima hal yang dikatakan oleh penggugat. Maka selanjutnya saya itu akan menyerahkan sengketa ini apabila pihak penggugat dan tergugat masih belum menerima kepada majelis hakim di pengadilan. Maka mediasi pada kali ini saya anggap gagal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.